Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di akhirat kamu umpamanya pingin rumah lah, seperti yang diceritain sama teman-teman pendakwah yang lain. Kamu pingin rumah, oke, untuk apa pingin rumah? Nggak tahu. Nggak tahu. AJJ juga pingin rumah untuk apa? Katanya dibangunkan rumah nanti gitu. Iya, masalahnya di akhirat nanti ada hujan dan panas nggak Ustaz? Lah ini ditanya rumah dulu. Nah itu hubungannya ke rumah. Oh. Hujan panas itu adanya di dunia. Nah, udah paham. Ya berarti kan rumah itu untuk menghalangi dari pandangan orang lain kalau kita buka baju. Gitu Ustaz. Kita beli baju di mana ya? Boleh. Nah, kan bisa ngomong Bang. Beli baju di mana ya? Terus kan syahwat nggak ada. Emang orang gimana? Lah kan nggak ada. Mandi juga nggak ada, sholat juga enggak. Kita hanya muji-muji Allah aja. Apanya? Abadi di sana ya. Keringet nggak bau. Apanya? Jadi yang dimaksud rumah di surga itu seperti apa ya Pak Ustaz? Iya, dibangunkan rumah itu diiming-imingi agar orang itu senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Menurut saya seperti itu. Karena malaikat juga nggak punya rumah pasti. Insya Allah nggak ada rumah dan sebagainya, semuanya ya serawung seperti orang biasa, seperti itu. Kalau memang ada rumah ya monggo, tapi untuk apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kali ini, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas video yang telah kita tampilkan tadi, di mana di dalam video itu paling tidak ada dua hal, ada dua poin yang mesti kita bahas, karena ini harus kita bahas, kalau tidak ini menggelincirkan pemahaman dan akidah umat bagi mereka yang tidak mempunyai filter, yang tidak mempunyai bekal tentang keimanan pada hari akhir, terutama tentang surga dan neraka. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama yang mesti kita sampaikan, yang mesti kita koreksi maupun yang kita jadikan reaksi adalah, yang pertama, Ustaz Anu mengatakan bahwa tidak adanya syahwat di dalam surga. Kemudian yang kedua, tentang tidak adanya rumah di dalam surga. Ketika Allah menjanjikan sebuah rumah di surga bagi para hambanya, menurut Ustaz Danu itu hanyalah iming-iming saja. Artinya dalam kata lain, berarti Allah itu memprank hambanya, ya, memprank hambanya bahwa rumah di surga itu hanyalah hayalan belaka. Artinya rumah di surga itu tidak ada sama sekali, melainkan hanya itu bentuk iming-iming saja supaya para hambanya ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita coba dulu membahas tentang adanya surga, adanya rumah di surga. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, hadis dari Jabir bin Abdullah, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis nomor 738. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidalillah kama khasi qatatin aw asghara banallahu lahu baital fil jannah." Siapa saja yang membangun rumah Allah, artinya siapa saja yang membangun masjid, walaupun hanya sebesar sarang burung ataupun bahkan lebih kecil daripada itu, maka Allah akan membangun baginya sebuah rumah di surga. Di dalam hadis ini jelas sekali, siapa saja yang membangun rumah Allah, tempat ibadah, masjid, walaupun hanya sedekahnya itu, infaknya itu, walaupun hanya sebesar sarang burung, bahkan lebih kecil daripada sarang burung, niscaya Allah akan membangun baginya sebuah rumah di surga. Ini yang menyampaikan Rasulullah, ya, bahwa rumah di surga itu benar-benar ada, ya. Ini hadis yang pertama. Untuk meyakinkan, kita bacakan hadis yang kedua dari Mu'az bin Anas. Rasulullah bersabda, hadis riwayat oleh Imam Hakim,
Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimuha ya asyra marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa saja yang membaca qul huwallahu ahad sampai akhir 10 kali, maka dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Lagi-lagi di sini Rasulullah menyampaikan baginya dibangun sebuah rumah di surga. Siapa saja yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali di setiap harinya, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Ditambah satu lagi untuk meyakinkan, ya, man sadda farjatan banallahu lahu baital fil jannah wa rafa'uhu biha darajat. Siapa saja yang memenuhi celah saf, niscaya dia akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga dan diangkat derajatnya. Inilah kebesaran, inilah pahala yang Allah berikan kepada mereka yang mengisi celah saf yang kosong. Maka dibangunkan baginya sebuah rumah di surga dan diangkat pula derajatnya. Ini yang menyampaikan adalah Rasulullah. Bahwa di 3 hadis yang kita bacakan tadi, bahwa benar-benar ada, bahwa di surga itu betul-betul ada rumah bagi para hambanya, yang Allah berikan kepada para hambanya untuk kemuliaan mereka, untuk penghormatan kepada mereka. Bahwa mereka memiliki rumah di surga, itu merupakan hadiah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyampaikan Rasulullah. Ya, ini yang menyampaikan Rasulullah. Kalau menurut Ustaz Danu katanya tidak ada rumah di surga. Mau pilih yang mana? Hebat lebih mana? Apakah Rasulullah ataukah memang Ustaz Danu? Kalau menurut Rasulullah, rumah di surga itu betul-betul ada dan memang diperuntukkan kepada para hambanya. Nah, kalau menurut Ustaz Danu hanya semacam iming-iming saja. La haula wala quwata illa billah. Sama saja Ustaz Danu memposisikan mengatakan bahwa Allah memprank hambanya. Benarkah Allah memprank hambanya? Sementara Allah itu mengatakan innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ketika Allah mengatakan bahwa bagi hambanya ada rumah di surga, maka pasti Allah akan berikan hambanya tuh rumah di surga. Untuk apa? Sudah jelas untuk sebagai tempat tinggal mereka di dalam surga. Nah, maaf nih Pak Ustadz, kan kalau nanti suami istri itu bertemu misalnya gitu, tapi kan dijanjikan juga nanti akan diberikan bidadari gitu Pak Ustadz. Nah ini Istrinya dokter. istrinya itu yang menjadi bidadari atau bidadari baru untuk suaminya, terus istrinya piye? Nganggur kan gitu ya. Kan makanya saya cerita kalau sudah di surga insya Allah nggak ada syahwat. Kalaupun makanya harus berpikir. Itulah yang nanti suami bertemu dengan istrinya itu bukan urusan seksual. Oh, itu harus difikirkan. Tidak ada nafsu gitu Pak Ustaz. Nafsu seksual itu tidak ada. Insya Allah. Memang benar. Si suami akan ketemu dengan istrinya di surga. Itu tahu itu istriku, itu tahu itu suamiku tahu. Tetapi syahwat itu tidak ada. Makanya hanya tahu itu tahu anakku. Di dalam video itu sudah jelas sekali ya, beliau mengatakan tidak adanya syahwat di surga, tidak adanya kegiatan seksualitas di surga. Ingin kita jawab hal ini dalam sebuah ayat surah Yasin ayat 55. Allah mengatakan inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya orang-orang penduduk surga, ya, sesungguhnya penduduk surga itu berada di dalam kesenangan yang menyibukkan mereka dalam kesenangan. Mereka itu sibuk dalam kesenangan. Di antara kesibukan mereka, di antara kesenangan-kesenangan yang Allah berikan, di antaranya adalah berjima, berhubungan badan dengan istri mereka. Ya, salah satu kenikmatan, ingat, salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka itu adalah berhubungan badan dengan istri-istri mereka. Hal ini sudah dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi menyikapi surat Yasin ayat 55 tadi. Imam Al-Baihaqi mengatakan dalam kitab Ba'ts wan Nusyur halaman 221,
nomor 361 bahwa syughulu muftidadil ibkar, kesibukan mereka ahli surga itu diantaranya adalah berhubungan badan dengan istri-istri mereka. Hal ini ya dikuatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Sifatul Jannah jilid 1 halaman 169. Rasulullah di sana mengatakan, qila ya Rasulullah hal yasilu ila nisa'ina fil jannah, laqala ya faqala inna ar-rajulu fil yaumi ila mi'ati azra. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah kami bisa berhubungan badan dengan istri kami dengan bidadari yang telah diberikan kepada kami? Faqala, maka Rasulullah menjawab, innar rajula, sesungguhnya seorang itu, seorang laki-laki itu diberi kemampuan untuk berhubungan intim bahkan sampai 100 kali. Artinya hubungan intim dalam surga itu ada. Ini hadis ya. Ini hadis Rasulullah SAW ya, bahwa hubungan intim itu, hubungan seksualitas itu dalam surga itu memang ada. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi apa yang kita tampilkan ini adalah membantah apa yang disampaikan oleh Ustadz Danu tersebut. Kalau ini tidak disampaikan, khawatir nanti umat akan memahami apa yang dipahami oleh Ustadz Danu. Dan tentunya ini bisa merusak keyakinan umat, bisa merusak akidah umat. Padahal dalam akidah kita, yang namanya kegiatan seksualitas dalam surga itu ada. Tetapi ya di sana tidak ada mani, kemudian tidak ada yang namanya beranak pinak. Melainkan ini semua adalah bentuk kesenangan yang Allah berikan kepada manusia, kepada para hambanya. Tidak mungkin dong ketika Allah Subhanahu wa taala menikahkan para hambanya dengan bidadari, kemudian bidadarinya hanya untuk dipajang, itu kan tidak mungkin, hanya untuk dilihat-lihat, itu kan tidak mungkin. Ketika Allah menghalalkan bidadari untuk mereka, tentunya mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Ya, bahwasanya bidadari itu adalah sebagai pelayan dan melayani. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kita jadikan sebagai jawaban dan sebagai bahan reaksi pada kita pada kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.